Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan telah Tuhan berikan kepada kami sehingga kami masih dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal kami. Tuhan, saat sebentar kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami di tempat ini, Engkau jauhkan hati dan pikiran yang lain-lain daripada kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kami adalah manusia yang tidak pernah berdosa. Kiranya Tuhan ampunkan segala dosa pelanggaran kami, agar tidak terhalang berkat dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terpuji namamu sekarang, esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Ibrani 13 ayat 1 sampai 3. Dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Yang menjadi tema kita pada hari ini yaitu memelihara kasih persaudaraan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, zaman dahulu dengan zaman sekarang sangat begitu berbeda. Zaman dahulu adalah di mana zaman yang masih memiliki pikiran kuno, di mana zaman dahulu masih memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat begitu minim, di mana zaman dahulu belum mengenal yang namanya sosial media, di mana zaman dahulu belum memiliki atau belum mengenal yang namanya alat-alat komunikasi seperti HP, laptop, dan lain sebagainya. Sedangkan zaman sekarang adalah di mana zaman yang sangat begitu canggih, di mana zaman yang memiliki pola pikiran yang sudah meluas, sudah memiliki wawasan yang begitu luas. Di mana zaman sekarang adalah zaman yang sudah mengenal sosial media, di mana zaman yang sudah memiliki begitu banyak alat komunikasi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang sudah begitu banyak penindasan, sudah begitu banyak hal-hal sulit, begitu banyak tantangan dan cobaan-cobaan yang kita alami. Banyak kritis, banyak persoalan yang datang silih berganti kita hadapi. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang membuat kita semakin lupa bagaimana kita memiliki kasih terhadap sesama kita. Karena kita sudah memiliki pikiran yang begitu modern, sudah memiliki berbagai alat komunikasi media sosial, membuat kita menjadi lupa berkomunikasi yang baik terhadap sesama kita, membuat kita lupa memberikan hal yang baik, memberikan kasih setia terhadap teman kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat nas di atas menyinggung tentang kasih terhadap sesama kita manusia. Bukti kasih terhadap sesama harus dibuktikan dengan begitu nyata, harus dibuktikan dengan penuh kasih, bukan hanya dengan simbol, bukan hanya sebagai slogan, bukan hanya agar kita dipuji oleh orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu Tuhan memberikan kita penekanan agar kasih persaudaraan itu sama seperti menjamu seperti malaikat-malaikat orang lain. Nah, kita pun harus seperti itu terhadap sesama kita. Kita pun harus seperti itu terhadap orang lain. Kita harus memberikan hal yang baik. Jika orang lain membutuhkan pakaian, jika orang lain menginginkan minuman, jika orang lain haus atau lapar, kita harus memberikan dia makanan jika dia lapar. Kita harus memberikan dia minuman jika dia haus, memberikan dia pakaian jika dia memerlukan pakaian. Itulah yang dinamakan tadi persaudaraan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan
peliharalah kasih persaudaraan. Apakah wujud kasih persaudaraan itu? Seperti apakah kasih persaudaraan itu? Dikatakan kasih persaudaraan yaitu saling mengasihi, saling menolong, saling memberikan hal-hal yang baik, memberikan kata-kata berkat, memberikan motivasi terhadap kita sesama manusia. Tidak memandang rupa, tidak memandang dari manakah latar belakangnya, tidak memandang apakah dia kaya atau miskin, apakah dia cantik atau jelek. Kita harus saling merangkul, kita harus saling memiliki kasih yang setia. Kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, pada perayaan Natal ini, kita diingatkan untuk saling mengasihi orang lain. Kita diingatkan untuk saling memberikan hal yang terbaik untuk orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan Natal sementara di hati kita tidak ada kasih? Bagaimana kita melakukan Natal di hati kita aja masih ada kebencian, masih ada iri dengki yang masih ada kita pelihara di dalam kehidupan kita? Indahnya Natal harus ada kita miliki kasih di dalam diri kita sendiri. Itulah yang sesungguhnya. Itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kasih adalah hal yang sangat besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka dari itu kita harus melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain tanpa memandang rupa. Kita harus memiliki kasih di dalam hati kita kepada orang lain. Itulah makna daripada Natal ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang memiliki harta lebih, namun sengaja menutup sebelah mata terhadap orang-orang di sekitarnya. Banyak orang yang memiliki harta, namun mereka menutup sebelah mata terhadap orang-orang yang memerlukan bantuan. Mereka menutup sebelah mata terhadap orang-orang yang masih memiliki, yang masih banyak kekurangan, yang masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dinamakan tali persaudaraan kasih, yaitu jika orang lain membutuhkan pangan, pakaian, kita harus menolong, kita harus memberikan apa yang kita miliki. Selagi kita masih bisa, selagi kita masih mampu, kita harus bisa melakukan apa yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Seperti tertulis di dalam kitab Matius 25 ayat 40 dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya, jika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik terhadap orang lain, jika kita melakukan tumpangan-tumpangan terhadap orang lain, jika kita melakukan bantuan-bantuan kepada orang lain, kita bukan melakukan untuk manusia, melainkan kita melakukan untuk Tuhan, di mana itulah yang harus dikehendaki Tuhan, di mana kita harus melakukan itu sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi jangan pernah menutup sebelah mata terhadap orang-orang yang memerlukan bantuan. Jangan menutup sebelah mata terhadap sesama kita yang masih memiliki kekurangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan tidak harus melalui khotbah, tidak harus melalui lagu pujian-pujian. Melalui worship juga bisa, melalui singer juga bisa. Jadi tidak usah kita minder terhadap orang-orang lain. Saya belum bisa, saya belum mampu. Jika kamu masih bisa melakukan waktumu untuk Tuhan, maka lakukanlah untuk Tuhan. Maka lakukanlah segala waktumu untuk Tuhan, memuji nama Tuhan, bukan untuk hal dunia. Masih ada acara lain, melayani Tuhan, yaitu menolong, memberi, mengasihi orang lain. Tidak harus melalui khotbah, tidak harus melalui lagu-lagu pujian. Dengan kita memberikan tumpangan kepada orang lain, dengan kita mengasihi orang lain, memberikan yang terbaik untuk orang lain, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita perlu memelihara kasih persaudaraan? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 20 sampai 21 dikatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah
bagi kita. Maka dari itu, jika Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga akan mengasihi orang lain sama dengan Tuhan mengasihi kita. Jadi kita harus wajib menunjukkan kasih kepada orang lain. Kita harus menunjukkan cinta yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah yang diinginkan Tuhan daripada kita. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Semoga firman ini dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami, agar kami bisa mengasihi sesama kami manusia. Tuhan, Engkau tahu kami adalah manusia yang tidak pernah berdosa. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami, agar tidak terhalang berkat dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terpuji nama-Mu sekarang, esok, sampai selama-lamanya.